Hai semuanya, Sobat Pujungan dimanapun kalian berada, jumpa lagi di channel Pujungan. Di video Pujungan kali ini kembali gua akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan kisah kali ini dialami oleh sobat kita yang bernama Andi. Dan sobat kita yang bernama Andi ini berdomisili di sebuah kota ya di Jawa Timur. Langsung aja gua sebutin, itu adalah kota Malang. Jadi dia tinggal di kota Malang di Jawa Timur, dan kejadian ini terjadi ketika dia bersekolah ya di sebuah sekolah swasta di kota Malang ini. Andi ini mengalami kejadian itu ketika dia sedang berlatih karate bersama dengan teman-temannya ya. Tapi sebenarnya gua akan flashback dulu ya mengenai sekolahnya Andi ini. Jadi Andi ini bersekolah di sebuah sekolahan yang dibangun pada tahun 1970. Tetapi menurut kabar yang ada, sekolahnya Andi ini dahulu adalah bekas kuburan. Dan itu kuburan itu ya, itu dibangun atau ada di situ di sekolahnya itu sejak tahun 1900 sampai tahun 1970. Jadi selama 70 tahun itu kuburan itu ada di lokasi sekolah yang sekarang dibangun jadi sekolahnya Andi ini ya. Dan menurut kabar yang ada, itu adalah kuburan orang-orang Belanda. Jadi semua pejabat Belanda, masyarakat Belanda, dan orang-orang penting Belanda lah ya, itu meninggal atau dikuburkan di tempat ini sampai akhirnya kuburan ini digusur dan dijadikan sekolahnya Andi ini ya, sekolah menengah umumnya Andi atau SMU-nya Andi ini ya. Dan kuburan itu ketika digusur, sebagian mayat itu dipindahkan di kuburan umum yang telah disiapkan oleh pemerintah ya. Jadi kuburan khusus orang-orang Belanda, dan sebagian juga dipindahkan ke negara Belanda langsung ya. Jadi beberapa keturunan dari ya pemilik kuburan ini, anak-anaknya atau cucu-cucunya itu mengangkat ya mayat-mayat atau kerangka-kerangka tengkorak yang ada di sini untuk dibalikin ke negara asalnya di Belanda. Nah, setelah itu baru sekolahnya dibangun, didirikan di tahun 1970. Untuk desain sekolahnya Andi ini bukan sekolah yang model-model klasik kolonial yang bertemakan sekolah Belanda gitu, enggak. Sekolahnya biasa aja, sekolah dengan desain biasa yang kalau kita lihat tidak seperti sekolah-sekolah kuno ya, enggak, sekolah modern. Hal itu yang membuat Andi tidak percaya akan adanya kuburan dulu di sekolahnya ini. Sehingga beberapa cerita urban legend yang ada di sekolah ini ya, yang katanya setiap malam itu kadang-kadang ada pejabat Belanda gitu ya memakai sepeda berkeliling sekolahnya dia. Bahkan ada hantu perempuan ya berambut pirang yang sering duduk di taman sekolahnya itu menjadi sebuah urban legend yang sering didengar oleh Andi dan teman-temannya ya. Tetapi dia karena belum pernah mengalaminya sehingga dia tidak percaya dengan hal itu, dianggapnya hanya sebuah cerita biasa lah ya, bukan cerita yang penting untuk ditakuti ya. Dan dia merasa bahwa ada juga masih banyak sekolah-sekolah di Malang ya yang lebih angker, lebih seram, lebih kuno, lebih kolonial ya, atau lebih tua ya daripada sekolahnya dia. Sehingga dia pikir kalaupun mau ngomongin soal hantu ya atau seram-seraman sekolah, kayaknya masih banyak deh sekolah-sekolah yang berhantu yang seram daripada sekolahnya dia. Dan akhirnya suatu hari Andi ini mengikuti sebuah kompetisi karate. Jadi ada sebuah turnamen atau kompetisi karate ya yang diadakan sekolah-sekolah di kota Malang. Dan kebetulan Andi dan beberapa temannya ikut nih kompetisi ini, sehingga membuat dia harus berlatih di sekolah ini dari jam 2 atau jam setengah 3 siang sampai jam setengah 7 malam. Andi pun meminjam kunci yang biasa dipegang oleh anggota OSIS-nya untuk membuka tempat mereka berlatih. Dan mereka ini berlatih di sebuah aula ya, aula sekolahan. Dan ada bagian belakangnya aula ini juga ada tempat untuk ruang ganti, sehingga ini merupakan bagian atau area yang pas untuk mereka berlatih, karena ada tempat untuk ganti bajunya juga dan ada tempat area untuk berlatihnya ya.
Dan Andi pada siang itu bersama dengan temannya Jerry itu datang ke ruang OSIS untuk meminta kunci aula. Ketika dia bertemu dengan kakak OSISnya berpesan kepada Andi dan kepada Jerry, kalau mereka berlatih di sana, kalau bisa jangan lewat maghrib atau jam 6 itu kalau bisa udah selesai, jangan dilanjutkan latihannya. Karena menurut ini ya urban legendnya lagi ya, balik lagi ke urban legend atau bisa katakan itu kepercayaan ya orang-orang Jawa di sana, kalau setelah maghrib itu biasanya nggak baik ya kita untuk keluar rumah atau berkegiatan ya, karena biasanya ada makhluk halus yang keluar pada jam-jam segitu. Itu membuat kakak OSIS ini sedikit tegas ya kepada Andi dan Jerry untuk jangan terlalu sore untuk berlatih di area aula ini. Tetapi Andi yang pikirannya itu nggak terlalu suka dengan berpikir pikiran yang horor-horor seperti itu ya, karena dia orangnya agak modern juga pikirannya ya, itu nggak percaya dengan desas-desus itu. Dia hanya menganggap enteng aja ya dengan apa yang dikatakan oleh kakak OSISnya, sehingga dia ya udahlah, meskipun didengar tapi dia merasa kayak udahlah ngapain diikutin gitu kan, yang penting dia dan teman-temannya bisa berlatih. Dan sore itu mereka pun berlatih ya. Jadi Andi, Jerry dan beberapa teman lainnya itu berlatih di aula ini. Dan jam pun menunjukkan pukul 18 atau jam 6 sore. Mereka berhenti berlatih, mereka selesai ya berlatih. Jadi Andi, Jerry dan ada 3 perempuan ya temannya, dan ada lagi 2 orang temannya laki-laki itu bergegas menuju ke ruang ganti pakaian. Tetapi yang masuk duluan ini adalah 3 perempuan ini nih, temannya si Andi ini ya. Mereka duluan ke ruang ganti, sedangkan Andi, Jerry dan 2 temannya laki-laki ini menunggu di luar. Ketika mereka sedang menunggu teman perempuannya ini mengganti pakaian, mereka dari luar itu mendengar teman-temannya ini seperti bercanda, bergurau gitu ya, tertawa-tawa gitu ya, kayak ya biasa perempuan lah ya kalau lagi ngumpul, lagi ngobrol gitu kan, sedikit agak rame gitu ya, entah gosip-gosip atau ketawa-ketawa gimana gitu kan. Dan itu menandakan bahwa memang masih ada orang di ruang ganti pakaian, sehingga Andi, Jerry dan 2 temannya ini sabar menunggu di luar sampai 3 perempuan ini, temannya ini selesai mengganti pakaian ya. Kemudian temannya yang 3 ini akhirnya keluar untuk selesai ya untuk ganti pakaian. Mereka keluar duluan. Andi, Jerry dan 2 temannya ini nggak langsung nih masuk ke dalam ruangan ganti baju. Mereka di sini seperti ngobrol juga nih. Jadi cowok-cowok ini ngobrol juga, nggak mau kalah sama perempuan yang di dalam ini ya. Tapi obrolan mereka ini mengenai urban legend yang ada di sekolah mereka ini ya, yaitu mengenai ya itu horor-horor yang ada di sekolah mereka ini. Termasuk si Andi ini menceritakan ke temannya yang si Jerry dan 2 orang cowok ini mengenai apa yang kakak OSIS ini katakan, bahwa jam 6 itu nggak boleh kita berlatih, jadi harus stop di jam 6 itu udah selesai gitu kan. Itu membuat mereka jadi kayak gimana ya, kayak menganggap enteng lah ya apa yang dikatakan oleh kakak OSIS ini, mereka anggap kayak bercanda aja. Jadi itu membuat mereka berempat ini kayak ketawa-ketawa gitu, kayak bohong itu, nggak mungkin, itu hanya gosip, hanya sebuah desas-desus yang nggak penting lah ya, nggak usah terlalu kita pikirkan masalah jam 6 harus segera bergegas untuk keluar dari aula gitu kan. Ketika mereka sedang ngobrol, asik bicara, ketawa-ketawa gitu ya, mereka berempat ini, tiba-tiba terdengar suara ketawa di ruang ganti. Sedangkan mereka tahu ya, 3 teman ceweknya ini kan sudah keluar, tapi ada suara ketawa gitu, kayak rame gitu, kayak seakan-akan teman yang 3 ini belum keluar. Jadi kayak ada suara ketawa-ketawa, tapi anak kecil kayak ini yang ketawa. Mereka akhirnya lagi asik ngobrol, tiba-tiba terdiam gitu kan, saling menatap. Mereka mikir, siapa ya yang ngomong, siapa yang bicara ya gitu kan di area ruang ganti kan. Bingung mereka. Akhirnya mereka berempat masuklah ke dalam ruang ganti ini. Sesampainya mereka masuk ke dalam ruang ganti, mereka kaget. Tiba-tiba papan tulis yang berada di ruang ganti itu terjatuh ke tanah, membuat suara jadi kayak prang gitu kan, agak ribut lah ya, pokoknya suara papan jatuh gitu kan. Mereka kaget dan kalang kabut mereka berlari untuk mencari pintu keluar.
Ketika mereka menemukan pintu keluar, mereka berusaha untuk membuka ya, karena mereka kaget dan takut ya. Ketika mereka sedang berusaha untuk membuka pintu keluar aula ini, suara itu muncul lagi dan semakin mendekati mereka. Itu membuat mereka semakin panik, mereka berempat semakin panik, mereka berteriak ketakutan ya. Suara siapa itu? Anak kecil siapa yang berteriak? Karena suaranya itu ada suara anak kecil yang tertawa ya. Mereka membuka gedor-gedor pintu. Akhirnya 10 menit kemudian, mereka masih takut ya, dalam ruangan ini ada yang membukakan pintu. Dan yang membuka pintu itu adalah guru mereka. Dan gurunya bertanya kepada mereka, kalian kenapa berempat? Kayak ketakutan, ada apa di dalam? Karena mereka takut dan mereka juga masih shock ya. Akhirnya mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya mengatakan, nggak apa-apa pak, nggak apa-apa pak, gitu kan. Akhirnya mereka keluar dan mereka kembali ke rumah masing-masing. Kemudian keesokan harinya Andi mengajak Jerry ya untuk mengembalikan kunci yang kemarin mereka pinjam dari kakak OSIS ya. Sesampainya di ruang OSIS, di sana Andi kayak kembali ya mengulas soal apa yang diomongin sama kakak kelasnya ini ya, soal jam 6 itu tidak boleh berlatih di area aula itu. Di sana Andi ngobrol sama kakak OSIS ya, dia bilang ini kakak OSISnya namanya Arif ya, dia bilang gini, Kak Arif, memang kenapa sih kalau jam 6 itu tidak boleh gitu kan berlatih? Terus si Arif bilang, ya seperti yang saya bilang kemarin itu, karena pamali katanya orang Jawa itu nggak boleh ya pantang kalau maghrib itu masih keluaran berkeliaran atau melakukan aktivitas. Jadi mendingan kalau maghrib itu pulang aja, jangan berada di luar rumah. Dan di sana Andi bertanya kepada kakak OSISnya soal ketika mereka sedang berada di ruang ganti itu ada suara tertawa anak kecil dan ada benda yang jatuh serta ada suara yang mengejar mereka dan mereka keluar itu tidak bisa membuka pintu aula itu. Mendengar cerita itu kakak OSIS ini ya, si Arif ini kaget. Wah, itu yang saya maksud. Kenapa saya melarang kalian untuk berlatih di saat maghrib. Jadi itu adalah penunggu dari aula itu. Terus mereka bertanya, emang siapa penunggunya itu kak? Kak Arif itu mengatakan, kalau di bagian aula itu yang menunggu adalah seorang anak kecil Belanda. Dia suka sekali menakut-nakuti atau menggoda atau iseng kepada orang-orang yang sedang berada di aula itu. Jadi kemarin mungkin kalian karena terlalu lama berada di sana, membuat dia iseng nih ganggu kalian, dan kalian akhirnya dikejar gitu, diajakin main sama dia. Nah itulah maksud saya kemarin, untuk melarang kalian tidak melakukan kegiatan di atas jam 6. Dan akhirnya itulah yang terjadi ya sama kalian ya, katanya si Kak Arif kan. Dan akhirnya setelah pengalaman yang terjadi atau pengalaman yang dialami oleh Andi, Jerry dan dua temannya ini ya, yang mereka rasakan di sore kemarin itu membuat Andi terbuka nih pikirannya dan percaya bahwa sekolahnya itu adalah sekolah yang angker, horor dan berhantu. Dan itu membuat dia semakin hati-hati ya ketika berada di sekolah dan tidak berkegiatan di atas jam 6 sore. Dan kemudian beberapa tahun berlalu, Andi udah selesai ya sekolah di sekolah ini, dan suatu waktu dia kembali nih untuk bereuni kembali ke sekolahnya. Dia di sana bertemu dengan beberapa teman-temannya ya, yang alumni dulu di sana. Mereka ya biasalah ya, temu kangen ya, ada acara reuni di sekolah gitu. Dan ketika acara selesai, Andi ini sedikit iseng. Dia menanyakan kepada juniornya ya tentang ini nih, tentang keangkeran sekolahnya dia. Dia ngomong gini, Dek, kamu percaya nggak kalau sekolah kita ini angker dan berhantu gitu kan? Nah, siswa yang diajak ngobrol ini atau adik juniornya ya, itu agak sedikit kaget dan kayak bertanya-tanya, emang kenapa kak gitu kan? Dulu kami pernah mengalami kejadian angker di sini, di aula sana tuh kita pernah bertemu dengan penunggunya, yaitu seorang anak kecil. Apakah sekarang masih ada tuh penunggunya? Mendengar Andi ngomong seperti itu, adik kelasnya atau junior ini tertawa ya. Dia ketawa gitu kan sama Andi. Andi bingung kenapa dia ketawa gitu kan. Kemudian adik kelasnya bilang gini, Kak, dari kakak pergi sampai sekarang, itu area aula itu masih angker. Dan pernah beberapa orang mengatakan
bahwa penunggu dari sekolah ini, bahkan penunggu di aula itu, menolak untuk pergi karena mereka merasa inilah rumah mereka. Jadi sampai sekarang sekolah ini masih berhantu. Mendengar kata-kata itu, Andi langsung kaget ya. Ternyata sekolahnya masih berhantu. Oke, gengs, demikianlah video gua kali ini. Kita akan berjumpa di video pujungan lainnya. Gua pamit dan salam pujungan. Bye-bye, gengs.